Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan saya, bersama saya Dani Apriyandi. Kita kali ini akan merosting kopi Arabica seperti sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita akan merosting kopi Arabica dengan proses wet hull ya. Jadi proses wet hull ini merupakan proses di mana cherry kopi tersebut itu setelah dipetik langsung dikupas. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai segala macam proses pasca panen terhadap kopi, terutama kopi-kopi Arabica. Karena di sini saya hanya merosting kopi-kopi Arabica untuk keperluan supply ke pasar atau ke konsumen seperti itu. Pada dasarnya juga konsumen saya itu terbatas, cuman beberapa atau segelintir, karena pada dasarnya di sini saya bukan bermaksud untuk menjual atau berusaha untuk saat ini ya, berusaha di bidang kopi atau roasted bean untuk memenuhi kebutuhan pasar. Karena di sini saya berawal dari hobi, passion. Nah, seperti itu, hingga saya ingin mengulik, saya membeli mesin ini untuk mengulik mengenai bagaimana cara merosting dan create rasa yang akan dihasilkan ketika kita merosting kopi tersebut. Tentunya dengan rumus-rumus ataupun dengan konsep-konsep permainan atau manipulasi api yang berbeda. Oke, sekarang kita sedang menunggu. Di sini ada artisan juga. Jadi saya merosting kopi menggunakan artisan ya, software yang terkoneksi dengan mesin roasting dan akan memberikan kita grafik atau kurva terkait dengan apa yang terjadi di dalam mesin roasting ini. Di sini kita akan menunggu suhu turun terlebih dahulu menjadi 190. Lalu setelah itu akan kita naikkan kembali menjadi 220 atau kita incar suhu cas kita. Kita masukkan terlebih dulu ya. Suhu sudah menunjukkan 198,5 ya. Seperti biasa, kopi sudah memasuki tempatnya. Kita akan membacakan ta'awudz dan minimal bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa saya bacakan demikian? Karena air itu memiliki partikel-partikel. Kita sebut biasanya kristal air. Molekul-molekul air tersebut ketika dibacakan ayat-ayat ataupun disampaikan hal-hal terkait dengan kebaikan, maka molekul tersebut akan merespon sehingga membentuk kristal yang baik untuk kesehatan ketika kita konsumsi, seperti itu kurang lebih. Jadi air itu benda hidup, terserah whatever, siapapun yang mengatakan saya gila, whatever. Oke, sebentar lagi kita tunggu. Kita siapkan terlebih dulu. Kita ngopi dulu guys. Ini kopi jasmine kemarin ya. Biar kita lebih fokus. Ini wet hull cherry blossom ya. Jadi ketika proses fermentasi, proses pasca panen dilaksanakan, nah pada saat proses fermentasi itu berlangsung, ditambahkanlah bunga sakura atau yang dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai cherry blossom, sehingga menghasilkan aroma dan rasa seperti bunga sakura. Kita tentunya belum pernah, saya juga sendiri secara pribadi belum pernah mencium aroma bunga sakura. Tapi bagaimana aromanya? Aromanya kurang lebih seperti parfum. Parfum biasanya digemari atau digunakan oleh wanita. Karena memang baunya yang harum seperti blossom ya.
ada harum asam tapi manis seperti itu, lembut juga seperti itu kurang lebih. Oke, kita tunggu. Oke, sudah 190, kita cas ya, mulai. Oke, kita cas ke 10 kPa. Oke, 220. Sebentar lagi, 205, 6, 7, 8, 9. Kita bersiap. Setting sudah kita, oke, 17, 18, 19, 20. Oke, kita tunggu. Beans masih, suhu masih turun. Kita tunggu hingga 45 detik ya. Lalu akan kita hidupkan kembali. Oke, kita cek beans masih aman ya. Untuk apa kita cek? Kita melihat apakah terjadi cacat atau defect ditandai dengan titik-titik atau bintik kecil pada ujung, biasanya ujung kopi. Turning point akan segera terjadi sebentar lagi. ROR sudah mendaki. Ini penampilannya. Oke, kita tunggu ROR terus mendaki. ROR terus mendaki. 27 derajat Celcius per menit. Kita ingin cari 28. Oke, kita buka. Sebentar lagi kita bersiap menurunkan api menjadi 5,5 ya kPa. Kita cek terlebih dahulu beans kita. Oke, aman. Kita turunkan sebentar lagi. Oke, menjadi 5,5 ya. Oke, 5,5. Estimasi drying kita, fase drying kita di artisan selama 4 menit 20 detik. Bentar lagi akan kita turunkan menjadi 30. Oke, kita turunkan jadi 30. Lihat suhu sudah 148 derajat Celcius. Untuk yellowing itu tadi akan terjadi pada suhu 160 sekian ya, 165 atau 167 tadi. Kita lihat, kita cek. Oke, belum terjadi. 159 belum terjadi.
Oke, masih kita turunkan menjadi 20 ya. Oke, 20 kita turunkan jadi 20. 65 kita lihat. Oke, udah yellowing. Oke, sebentar lagi kita turunkan lagi menjadi 15 ya. Oke, kita turunkan menjadi 15. Oke, atau 1,5 KPA. Kita lihat ROR masih berada pada 15,4 ya. 15,4. Kita turunkan lagi menjadi 1 ya. Oke. Kita berusaha untuk ROR kita memperpanjang fase Maillard ya. Mungkin bisa kita kecilkan lagi menjadi 0,7 ya. Oke, 0,7 sudah kita kecilkan. Kita berusaha mengejar untuk mendapatkan fase Maillard yang 3 menitan atau 4 menitan. So, sudah 181. Kita turunkan lagi sedikit. Oke. Lihat. Kita biarkan suhu sudah 189, 190 ya. Kita turunkan lagi menjadi 0,5 ya. Oke. 0,5 KPA ya. 192. Untuk fase tengah agak kita sedikit perpanjang lebih dari pada batch pertama tadi ya. Oke, 195. 96. Dengan 8 ya. Tuh, bentar lagi akan terjadi fast pop ya. Sebentar kita imbangi terlebih dulu apinya, kita naikkan sedikit ya. Oke. ...206 derajat atau 207 derajat Celcius ya.
204, development sudah 12% ya. Sebentar, kita cek clear, rasakan aromanya. Sebentar, ROR mulai naik, kita kecilkan. Oke. (206), kita nyalakan cooling. 207 sebentar lagi. Oke, selesai. Nah ini ya, untuk fase-fasenya seperti ini. Jadi berakhir pada menit 10:24 detik ya. Tapi sebentar lagi kita akan coba lihat. Sebenarnya ini tadi di first crack-nya mulai (201) ya. Oke. Oke, kita arahkan lampu sorotnya ini. Untuk beans ini sedikit lebih kurang dari batch pertama ya. Untuk defect atau quaker ya, kita sebut quaker di sini sendiri. Untuk kita cek apakah terjadi tipping. Bentar, kita cari beans yang agak oke. Ini oke, tidak ada terjadi tipping ya. Ada kopinya, cek lagi. Oke, aman. Apa itu tipping? Tipping itu cacat pada saat kita melakukan pemanggangan. Ditandai atau cirinya kopi tersebut pada ujung penampang kopi ya, pada ujung-ujung kopi, entah ujung atas atau ujung bawah, itu ada titik hitam. Nah, tipping itu adalah hangus. Satu titik hangus tapi sampai ke dalam, sehingga mengakibatkan atau mengganggu rasa ketika kopi tersebut di brew atau diseduh. Rasanya ada rasa burn ya, rasa hangus seperti itu ketika kita mengkonsumsi kopi itu. Nah, di sini udah terlihat ini grafiknya untuk drying end kita dari sini sampai dengan di sini, kotak atau garis warna hijau di atas itu 4 menit 33 detik. Sementara untuk Maillard, fase Maillardnya itu pembakaran sweetness-nya di 3 menit 57 detik. Nah, seperti itu. Atau 38%. Yang ini tadi 43,8%. Sedangkan untuk fase development-nya itu 1 menit 54 detik atau 18,3%. Jadi selesai pada durasi 10 menit 24 detik maksud saya di sini. Nah, itu untuk turning point-nya sendiri itu pada suhu 88,4 derajat Celcius pada menit ke 1 18 detik. Jadi suhu di sini 221 ya. 220 ya. Cuman memang saya sedikit terlambat untuk mengklik aplikasi Artisan pada laptop ini. Sehingga pada suhu 221 baru saya klik. Sementara bean sudah saya masukkan pada suhu 220 ke dalam mesin roasting. Nah, mungkin ini hasilnya buat teman-teman. Mungkin kalau nanti tertarik untuk membahasnya lebih jauh, nanti akan kita bahas mengenai grafik ini gitu ya. Oke. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk praktek roasting. Nanti di kemudian hari saya akan menjelaskan, ketika saya memiliki waktu, saya akan membuat video kembali menjelaskan mengenai grafik pada saat roasting yang pertama kali dulu, dan juga roasting yang sekarang ini. Bagaimana cara membaca grafik atau kurva yang disajikan oleh aplikasi Artisan
untuk merosting kopi ini. Oh ya, ini software ini adalah software gratis, open source ya. Jadi sifatnya gratis. Memang ada aplikasi atau software-software serupa ini tapi berbayar seperti Cropster dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi ada salah-salah kata. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Saya hanya berdasarkan hobi, berdasarkan pengalaman untuk menunjang passion saya, hobi saya. Apabila terjadi hal-hal atau terdapat hal-hal yang tidak berkenan di teman-teman selama video ini berlangsung, maka saya minta maaf, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.